Halo semuanya, saya akan menjelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Siti Saimatul Islina, NIM 1905036067. Apa sih BPRS? Menurut OJK, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun setelah terjadi perubahan, BPRS diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk kegiatannya sendiri, BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32/32-KIP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dasar Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23 PBI/2008 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Fungsi dan peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Fungsi BPRS 1. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. 2. Membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha. 3. Mempercepat pembangunan di desa. 4. Menyediakan layanan perbankan. Peran BPRS 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Standar Operasional Prosedur atau SOP Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Persyaratan pendirian BPRS umum. 1. Memperoleh izin dari Menq RI dengan pertimbangan BI. 2. Bentuk badan hukum BPRS, perusahaan daerah, koperasi, dan PT. 3. Didirikan dan dimiliki oleh Pemda, koperasi, dan PT. 4. Tempat kedudukan BPRS di kecamatan di luar ibu kota negara, ibu kota Dati 1 dan Dati 2. 5. Wilayah pelayanan mencakup desa-desa dan kotaan di satu wilayah kecamatan kedudukan BPRS khusus. 1. Modal dana minimal Rp 2 miliar di daerah zona 1. 2. Rp 1 miliar di daerah zona 2 sekitar Jabodetabek. 3. Rp 500 juta di daerah luar Jabodetabek. 4. Pemegang saham tidak cacat hukum. 5. Anggota direksi minimal berjumlah 2 orang. 6. Anggota komisaris minimal berjumlah 2 orang. 7. Anggota DPS minimal berjumlah 2-3 orang. Falsafah operasional BPRS. Transaksi harus dilandasi sistem bagi hasil dan perdagangan, pertukaran antara uang dan barang, menghindari
Maghrib, Maisir, Goro, dan riba. Transaksi dasar syariah, wadiah atau titipan, musyarakah, mudharabah, murabahah, bai atau jual beli, ijarah atau sewa, dan lainnya. Laporan yang wajib dilaporkan BPRS. Dalam ketentuan umum, BPRS pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi laporan bulanan, serta ketetapan waktu penyampaian laporan bulanan kepada Bank Indonesia. BPRS wajib menyampaikan laporan PMPK kepada Bank Indonesia yang berisi fasilitas kredit kepada peminjam dan kelompok peminjam yang melampaui MPK dan seluruh fasilitas kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BPRS. Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 14 setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. Laporan berkala. Laporan bulanan yang mencakup seluruh aspek keuangan dalam BPRS antara lain: A. Neraca, B. Daftar rincian laba rugi, C. Rekening administratif, D. Daftar rincian dari pos-pos dalam neraca dan pos-pos bertentu dari rekening administratif serta rincian informasi penting lainnya. Rencana kerja tahun adalah rencana kegiatan dan anggaran selama 1 tahun takwim yang disusun oleh direksi atau yang setingkat serta disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana kerja wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, proyeksi neraca, dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 1-2 semester. Rencana pengembangan sumber daya manusia, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja bank, dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Perkembangan BPRS di Indonesia. Kinerja BPRS pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan baik meski mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi aset, PZD, pembiayaan yang disalurkan, maupun DPK, dana pihak ketiga, dengan laju ZOZ masing-masing sebesar 11,30%, 9,45%, dan 7,34%. Kondisi permodalan BPRS cukup memadai dengan rasio CAR sebesar 17,99%. Rasio kredit pun semakin menurun jika dilihat dari rasio NPF menjadi 7,04% dari tahun sebelumnya 9,30%. Sejalan dengan hal tersebut, rentabilitas BPR membaik yang didukung oleh peningkatan efisiensi yang ditunjukkan dengan peningkatan ROA menjadi 2,61% dan penurunan BOPO menjadi 84,12% dari tahun sebelumnya 87,66%. NPF non-performing financing yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. ROA Return on Asset yaitu rasio laba sebelum pajak atau disetahunkan terhadap total aset rata-rata. BOPO rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. CAR Capital Adequacy Ratio. Data persebaran BPRS di Indonesia. Pada tahun 2019 banyak 160 BPRS yang tersebar di Indonesia, sedangkan jumlah BPR mencapai 1545. Ini sangat jelas terlihat bahwa jumlah BPRS jauh lebih sedikit dari jumlah BPR. Selain itu, sebaran BPRS juga masih terpusat di daerah Jawa dan Bali sebesar 63%. Beberapa daftar BPRS di Indonesia. 1. PT BPRS Madinah, Provinsi Jawa Timur. 2. PT BPR Harta Insah Karimah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 3. PT BPRS Mitra Amanah, Provinsi Kalimantan Tengah. 4. PT BPRS Aman Syariah, Provinsi Lampung. 5. PT BPRS Lampung Barat, Provinsi Lampung. 6. PT BPRS Bogor Tegar Beriman, Provinsi Jawa Barat. 7. PT BPRS Yunisia Insan Indonesia, Provinsi DI Yogyakarta. 8. PT BPRS
Bubata Lestari, Provinsi Maluku Utara. 9. PT BPRS Adam, Provinsi Bengkulu. 10. PT BPRS Buduarta Insani, Provinsi Sumatera Utara. 1. PT BPRS Amanah Rabbaniah, Provinsi Jawa Barat. 2. PT BPRS Bakti Makmur Indah, Provinsi Jawa Timur. 3. PT BPRS Muamalah Cilegon, Provinsi Banten. 4. PT BPRS Hasanah, Provinsi Riau. 5. PT BPRS Ihsanul Amal, Provinsi Jawa Tengah. 6. PT BPRS Gala Mitra Abadi, Provinsi Jawa Tengah. 7. PT BPRS Arta Surya Barokah, Provinsi Jawa Tengah. 8. PT BPRS Dana Hidayatullah, Provinsi DI Yogyakarta. 9. PT BPRS Barokah Dana Sejahtera, Provinsi DI Yogyakarta. 10. PT BPRS Dana Mulia, Provinsi Jawa Tengah. PT BPRS Arta Surya Barokah. PT BPRS Arta Surya Barokah didirikan oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Secara kelembagaan telah dirintis sejak tahun 2002, berbentuk PT dan memperoleh izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 15 Juli 2003, nomor C16414 HT01 TH 2003, dan telah dilakukan penyesuaian UU PT tahun 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU 09853 AH0102 TH 2010, mulai operasional 30 Juni 2004 berdasarkan izin usaha Kep Deputi Gubernur BI nomor 6/8-KEP-DPG-2004. Pendirian ini dikarenakan banyaknya potensi intern Muhammadiyah yang membutuhkan sumber modal sekaligus lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan, serta potensi ekonomi umat, utamanya sektor usaha kecil menengah yang membutuhkan lembaga keuangan yang mudah diakses sebagai partner mengembangkan usaha. Lawan dakwah di bidang ekonomi ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. PT BPRS Lampung Barat berdiri pada tanggal 30 Desember 2004 berdasarkan Akta Notaris Rosmaladewi SH nomor 05 tahun 2014, izin usaha berdasarkan SK Dewan Komisioner OJK nomor Kep 47-D 03-2015 pada tanggal 14 Agustus 2015, mulai beroperasional pada tanggal 15 September 2015. Produk-produk dari PT Surya Arta Barokah. 1. Produk penghimpunan dana atau funding produk, simpanan investasi masyarakat, simpanan aktivitas masyarakat, simpanan anak dan remaja, simpanan haji dan umroh, simpanan berjangka atau deposito. 2. Produk pembiayaan atau financing produk, beli bayar angsur produktif BBAP, beli bayar angsur konsumtif BBAK, beli bayar angsur musyarakah BBAM. Produk PT BPRS Lampung Barat, produk simpanan atau tabungan, tabungan latiah, tabungan mudharabah, tabungan pelajar, simpanan bagi hasil, tabungan korban. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Dan